Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang susah baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami ucap berdoa, ucap syukur. Amin, amin, amin. Mari selamat pagi semuanya yang sudah gabung ya. Selamat pagi Esther Sepsi, Pak Anton, Sebu Sepsi, Pak Hendri, Bu Viken, selamat pagi. Bu Rita Herawati, Kristina Gracia, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Yuk kita mulai belajar kembali tentang Gospel of Second Advent. Kita sampai kepada tentang perang Harmagedon ya. Kita belajar tentang Harmagedon. Ketika di Timur Tengah mulai ada peperangan beberapa tahun ya, tahun kemarin ya. Maka kata Harmagedon ini sering dikumandangkan ya. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, selamat pagi. Jadi kata Harmagedon ini hanya muncul satu kali saja di dalam Alkitab. Ini merupakan tempat di mana peperangan terbesar di sepanjang masa akan terjadi. Ya. Dalam bahasa Ibrani kata har berarti gunung. Jadi perang Harmagedon ini ada di Gunung Megido. Gunung atau Bukit Megido ini terletak di sebelah selatan lembah Megido di Israel ya, di mana Raja Yosia tewas di lembah tersebut dalam pertempuran melawan Fir'aun Neko tahun 609 before Christ ya. Perang Harmagedon bukanlah peperangan biasa antara dua kelompok manusia di atas muka bumi. Namun ini merupakan perang antara pasukan surga di bawah pimpinan Kristus melawan pasukan bumi di bawah pimpinan Satan atau si naga, si binatang besar, dan nabi-nabi palsu. Kita melihat siapa saja yang ada di pihak Kristus. Zakaria 14 ayat 1 sampai 15 kita baca. Zakaria 14 ayat 1 sampai 15. Zakaria 14 ayat 1 sampai 15. Zakarias 14, kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Zakaria 14 ayat 1. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu
seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Sampai ayat 15. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Itulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan itu. Ya. Amin. Nah, inilah peperangan yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Zakaria ya. Kita melihat di Perjanjian Baru Matius 25 ayat 31 sampai 45. Matius 25 ayat 31 sampai 45. Matius 25. Penghakiman terakhir. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang,
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ini sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi terjadilah pemisahan antara kambing dan domba. Nah, inilah orang-orang yang ada di dalam pihak Kristus. Sedangkan yang di pihak antikristus adalah di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 12. Wahyu 12 ayat 7 sampai 12. Cukup banyak ayat-ayatnya, cukup panjang karena ini pengajaran ya. Wahyu 20. Wahyu 12 ayat 7 sampai 12. Wahyu 12 ayat 7 sampai 12. Wahyu 12 ayat 7. Wahyu 12 ayat 7. Naga dikalahkan. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Amin. Kemudian kita baca Daniel 11 ayat 44. Sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel ya, tentang akhir zaman. Daniel 11 ayat 44. Daniel 11 ayat 44. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Amin. Lanjut kita baca Daniel 2 ayat 44. Daniel 2. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, alam semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, apa akibat dari perang Harmagedon ini ya? Jadi kita tadi belajar bahwa di pihak Kristus dan di pihak Antikris ya, ada ayat-ayat pendukung. Sebetulnya lebih banyak lagi ayat-ayat pendukung, kita nggak mungkin baca satu persatu ya. Akibat perang Harmagedon ini kita bisa melihat di dalam Yesaya 24 ayat 21 sampai 23. Yesaya 24 ayat 21 sampai 23. Yesaya 24 ayat 21. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Amin. Kita baca satu ayat lagi. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25, penghakiman terakhir. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Ya, kita sudah baca tadi di ayat sebelumnya tentang bagaimana kita melayani Tuhan ya. Kepada seorang saudara kita yang paling hina itu kita memberikan perhatian. Ya. Menurut Zakaria 14 ayat 1 sampai 14, perang Harmagedon ini hanya akan berlangsung 1 hari saja ya. Kita baca sebagai ayat terakhir. Menurut Zakaria 14 ayat 1 sampai 14. Zakaria 14 ayat 1 sampai 14. Dibaca tadi. Ya, sudah dibaca ya. Kita baca sekali lagi yang tentang 1 hari saja ya. Kita cari ayatnya. Nah, itu ayat 6 dan 7. Zakaria 14 ayat 6. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada 1 hari. Ya, 1 hari ya. Tetapi Hari akan itu ada tidak 1 hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malam pun menjadi siang. Luar biasa ya. 1 hari di mana nggak akan berganti menjadi siang ataupun menjadi malam ya. Jadi pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau beku, tetapi akan ada 1 hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Mengapa ini terjadi? Karena ada peperangan antara pasukan dari Tuhan dan pasukan dari iblis ya. Nah, betapa ngerinya di dalam perang Harmagedon ini. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, beruntunglah yang luput ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pemahaman soal tribulation ya, ada mid tribulation, ada post tribulation dan pre tribulation. Kita maunya sih diangkat sebelum masa aniaya ya. Maka dari itu waspada. Tadi kita belajar tentang kapan Tuhan sakit, kapan Tuhan lapar, kapan Tuhan ada di penjara, kapan Tuhan telanjang. Kami kok tidak memberi satu reaksi apapun. Nah, itu hati-hati. Kalau kita hidup, maka kita harus mengasihi sesama manusia. Amin. Amin. Kita harus memperhatikan orang-orang yang tertindas, teraniaya, supaya apa? Kita luput dalam kesusahan besar. Tidak aja tujuannya untuk luput dalam kesusahan besar, tetapi untuk menjalankan hukum kasih ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap, bukan sebagian ya. Kemudian kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini saya beri satu kesaksian yang sederhana saja. Saya perlu gayung ya, gayung air, karena gayung air itu sudah letak, sudah kotor, sudah bocor, sudah harus diganti. Maka ketika ada seorang tua yang berjualan alat-alat rumah tangga itu naik sepeda ya, bawa sapu, bawa ember dan sebagainya, saya panggil dan saya beli gayungnya. Saya beli 5 karena WC ada 5 ya. Ada memerlukan gayung 5, rasanya seperti itu. 5 ribuan saja. Ya, saya beli semua sama gayung yang gagangnya panjang. Kemudian saya ajak bicara, ternyata dia punya 5 orang anak, tapi mereka semua sudah bekerja.
Dan ia tinggal di kota Probolinggo. Dan di Sidoarjo ini dia ngekos. Luar biasa ya, dia sudah sepuh. Ya ndak renta karena dia masih mengayuh sepedanya itu. Dan dia bilang, kenapa Bapak kok bekerja? Dia bilang, ndak enak kalau diem aja. Ndak enak katanya. Ndak ada uang juga, nggak enak, ndak aktif ya. Saya ndak tahu apa dia masih punya istri atau tidak. Dia seorang Madura. Dan ketika saya sudah membayar, saya memberi bonus juga pisang goreng ya. Dan segelas air minum. Dan dia duduk sarapan pisang goreng dan minum air. Dan saya katakan selangkung, artinya apa? Terima kasih. Terima kasih ya. Sedikit-sedikit bisa bahasa Medunten ya, belajar. Terus dia terpesona karena saya kok bisa bahasa Madura. Saya katakan, saya bukan orang Madura, tapi saya belajar dari teman-teman yang orang Madura. Oh, dia senang. Dan saya melihat betapa ia sangat menikmati breakfast yang sederhana itu ya. Akhirnya dia pulang dan kembali lagi ia mengitari kantin itu. Dan ia tersenyum dan menyapa ya. Rasanya senang gitu ya. Hanya menolong seperti itu saja rasanya itu satu hari bisa hati ini berbunga-bunga gitu ya. Friendly. Kenapa? Friendly ya, jadi punya friend lagi satu ya, tukang jual sapu ya. Sangat indah ya. Berapa banyak kita tidak bisa mensyukuri hidup ini. Kalau saya melihat dia sudah tua tapi masih mengayuh sepeda, jualan sapu, jualan timba, jualan alat-alat rumah tangga yang sederhana. Mungkin satu hari ada yang tidak beli sama sekali ya, masa timba bocor setiap hari, enggak kan. Tetapi ia dengan setia setiap hari berjalan ya di Pondok Mutiara itu. Nah, memang ia bukan orang yang menderita atau miskin ya, pasti karena dia punya kerja dan dia ngekos ya. Itu sesuatu hal yang luar biasa bagi saya ya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, apakah kita juga mau mempedulikan atau memberi lebih gitu ya? Saya nggak nawar ya, tapi dia baik dalam arti ada orang yang nawar sampai 5.000 sampai ditawar gitu ya. Tetapi ketika kami membeli banyak ya ada korting gitu ya, ada potongan. Nah, itulah kita dalam hidup sehari-hari ya. Untuk melakukan firman Tuhan itu enggak sulit kok saudara ya. Saya kasih contoh tadi. Melakukan firman itu enggak sulit. Ketika Tuhan haus, kita memberi minum. Ketika Tuhan lapar, kita memberi makan. Itu sangat amat tidak sulit. Maka ayo melakukan firman Tuhan. Hari ini kita selesai mengenai perang Harmagedon ya. Memang karena perang ini kan belum terjadi ya. Untuk menjelaskannya memang agak sulit. Tetapi nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu mengungkapkan akan terjadinya satu hari peperangan yang dahsyat luar biasa. Nanti dibaca kembali Sakaria 14 ayat 1 sampai 15 ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bu Yulan, Bu Elias, Pak Elias, Pak Budi Limanjaya, Bu Tiar, Bu Nurmala, Bu Reni. Ayo kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami sudah membaca banyak firman-Mu hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti akan apa artinya perang Harmagedon itu. Ya Tuhan, dunia ini makin hari nggak makin baik, tapi makin nggak baik. Dan kami butuh Engkau Yesus di dalam penyertaan Engkau pada kami. Dan pertolongan-Mu sungguh kami butuhkan ya Tuhan Yesus. Sehingga kami selalu melekat kepada Engkau Yesus. Sehingga kami diberkati, kami dilindungi, kami disertai. Sehingga kami
tidak takut dan khawatir lagi menghadapi kehidupan di dunia ini. Dan kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami dan siapapun, baik yang muncul tertulis di dalam gadget kami maupun yang tidak. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang nanti mengulangi siaran ini, baik nanti siang maupun malam. Kami tidak tahu siapa mereka, tetapi biarlah mereka belajar bersama-sama dengan kami tentang Alkitab, tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dunia ini dan segala isinya. Ketika ada yang menderita, baiklah Tuhan memberikan penghiburan. Ketika ada yang sakit, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ketika ada yang kekurangan, percaya bahwa Tuhan memberi kelimpahan. Ketika ada yang punya masalah, percaya Tuhan membuka jalan untuk setiap masalah yang kita hadapi bersama. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. See you tomorrow guys. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.